Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari, Stambuk 2019-61046. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang KPK dan FPB. Dalam KPK dan FPB ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep kelipatan. Yang kedua, kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan, dan yang ketiga faktorisasi prima. Baiklah, langsung saja kita membahas ke materi-materinya. Baiklah, yang pertama konsep kelipatan. Nomor 1, siswa memahami konsep dari kelipatan suatu bilangan. Siswa memahami konsep dari kelipatan suatu bilangan. Langsung saja ke contohnya, yaitu tentukan kelipatan 3 kelipatan 3 kelipatan 5 dan kelipatan 10. Kelipatan 5 dan kelipatan 10. Penyelesaiannya kelipatan 3. Kelipatan 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Baik, saya akan jelaskan mengapa menjadi 3, 6, 9, 12, dan sampai seterusnya. Kelipatan di sini itu sama, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan dengan bilangan dengan asli. Kelipatan dapat juga diartikan sebagai suatu bilangan yang dapat dibagi. Contohnya, kenapa menghasilkan 3, 6, 9, dan 12? Di sini kita kali 3, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, dan 3 kali 4, 12, sampai seterusnya. Dimana di sini kita ambil adalah perkalian 3. Sama halnya dengan kelipatan 5. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, dan seterusnya. Begitupun dengan kelipatan 10. Di sini semua kita gunakan dengan perkalian. Baik, nomor 2. Siswa memahami faktor dari suatu bilangan. Baik, di sini siswa memahami faktor dan suatu bilangan. Di sini ada soal. Ani menyiapkan 12 buah jeruk
yang akan disungguhkan kepada temannya pada saat belajar. Jadi pertama di sini Ani mempunyai 12 jeruk ya. Jadi 12 jeruk. Terus dia membagi kepada temannya jumlah yang hadir ada 2, maka jeruk yang akan diterima tiap orang adalah 6. Jadi di sini 12 ini kita bagi dengan 2 orang dibagi dengan 2 dan setiap 2 jadi ada 6. Ada 6. Maka terus apabila ada 3 orang, maka setiap orang akan menerima 4. Jadi di sini ada lagi 12 dibagi 3 menghasilkan 4. Orang yang hadir maka akan diterima tiap orang adalah 3. Jadi apabila ada 4 orang, jadi di sini kita bagi 4, maka akan menghasilkan 3. Terus 12 lagi dibagi apabila hadir 6 orang, jadi di sini dibagi 6, jadi sama dengan tiap orang itu memperoleh 2 jeruk. Baik, di sini saya akan jelaskan sistem pembagian dengan perkalian dari kelipatan 12. Jadi kelipatan 12 kita ambil ya, jadi di sini bilangan 12. Bilangan 12 dalam bentuk perkalian dan pembagian. Dalam bentuk pembagian. Di sini pertama kita 12 dibagi 1 sama dengan 12. Ini kenapa kita bagi 1? Ya ini bilangan awal yaitu 12. Ini bilangan 12-nya. Jadi 12 dibagi tadi 2 orang dulu, jadi hasilnya 6. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 12 dibagi 6 hasilnya 2, dan 12 kita bagi 12 hasilnya 1. Ini hasilnya 1 dari pemilik apabila 12 orang. Atau di sini kita perkaliannya. Jadi di sini kita 12 ya. 12. Di sini akan kita kali perkalian berapa saja yang menghasilkan 12. Yang pertama ada 1 kali 12 sama dengan 12. Terus 2 dikali 6 sama dengan 12. 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. 6 dikali 2 sama dengan 16. Dan 12 dikali 1 sama dengan 12. Oke. Dari contoh perkalian dan pembagian bilangan 12 tersebut, guru dapat menjelaskan bahwa bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu disebut faktor dari bilangan 12. Jadi ini semua adalah faktor dari bilangan 12. Maksudnya faktor 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ini adalah faktor. Ini adalah faktor dari bilangan 12 tersebut. Baik, bagian B, kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Di sini saya akan jelaskan dulu ada konsep faktor persekutuan nih. Faktor persekutuan.
Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Di sini kita ambil faktor yang sama yang ada di faktor 18 dengan faktor 12. Jadi kita di sini kita garis bawahi yang sama atas dengan di bawah. 1 ini sama, 2 sama, 3 sama, dan ada 6. Faktor yang sama adalah bilangan 1, 2, 3, dan 6. Bilangan tersebut dinamakan dengan faktor persekutuan dari 18 dan 12. Jadi bilangan ini dinamakan dengan faktor persekutuan dari 18 dan 12. Jadi apabila kita mengerjakan soal persekutuan atau faktor persekutuan, jadi kita mencari angka atau bilangan yang sama dari kedua faktor tersebut. Oke? Baik. Di sini kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, kita langsung ke contohnya. Ada yang pertama tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Baik, apa sih itu KPK? KPK itu merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan kecil. Bagaimana cara kita mengerjakan kalau ada soal tentang KPK? KPK dapat diartikan juga sebagai kelipatan dari suatu bilangan tetapi yang nilainya paling kecil. Jadi hasil nanti kita ambil dari nilai terkecil, oke? Soalnya tentukan KPK dari 3 dan 5. Langsung saja ke penyelesaian. Kelipatan 3 adalah di sini ada namanya perkalian. Jadi kita ambil itu perkalian dari 3. Jadi adalah 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Terus kelipatan 5. Kelipatan 5 adalah ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya sampai 50 ya. Jadi di sini kita akan mencari KPK kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita mencari nilai yang sama tapi nilai yang terkecil. Di sini kita lihat dulu ada berapa yang sama. Ini 15, terus 30. Di sini 15 dan 30. Tapi di sini
KPK nilai yang terkecil, jadi kita ambil dengan angka 15. Ini 15 persekutuan yang paling terkecil di antara yang lainnya. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Bagian kedua, faktor persekutuan terbesar atau yang sering disebut FPB. Langsung saja ke contohnya. Tunggu, sebelum saya langsung ke contohnya, saya jelaskan FPB. Nah, ini FPB kebalikan dari KPK. KPK tadi kita ambil nilai persekutuan yang terkecil. Kalau FPB kita ambil nilai persekutuan yang terbesar di antara persekutuan yang lainnya. Oke, langsung saja ke contohnya. Contoh, tentukan FPB dari 8 dan 24. Penyelesaian. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke, kita di sini mencari faktor FPB. Jadi kita mencari persekutuan yang besar ya. Di sini ada persekutuan 1 sama 2, 4, dan 8. Di sini jelas persekutuan yang terbesar adalah 8. Maka FPB dari 8 dan 24 adalah 8. Oke? Langsung. Oke, jelas. Kita ke faktorisasi prima bagian C, yaitu faktorisasi prima. Langsung saja ke contohnya. Yang pertama, cari KPK dari 8, 12, dan 30. Penyelesaian. Kita di sini buat namanya pohon faktor. Jadi kita buat pohon faktor. Baik, kita akan membuat pohon faktor yang pertama tadi 8. Di sini 8. Perkalian yang menghasilkan 8. Perkalian menghasilkan 8, 4 dikali 2. Terus perkalian menghasilkan 4, 2
dikali 2 sama dengan 4. Sampai sini paham? Jadi faktor 8, kita kan buat pohon faktor 8. Jadi 8. Perkalian berapa menghasilkan 8? 4 dikali 2 8. Terus perkalian berapa menghasilkan 4? 2 kali 2. Di sini kan sudah nilai terkecil, tidak bisa lagi bilang 1 kali 2 2, enggak. Jadi sampai di sini saja, sampai 2 kali 2 4. Selanjutnya faktor 12. Perkalian menghasilkan 12, 6 dikali 2. Terus perkalian yang menghasilkan 3, perkalian yang menghasilkan 6, 3 dikali 2. Oke, sampai sini. Terus faktor 30, perkalian yang menghasilkan 30 adalah 15 dikali 2 atau 2 dikali 15 sama ya. Terus menghasilkan 15 berapa? Jadi di sini ada perkalian yang menghasilkan 15, 5 dikali 3. Oke? Sampai di sini. Langsung saja faktor prima dari faktor prima dari 8 adalah di sini adalah, jadi kita ambil yang di sini ya. Ini hasilnya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Faktor prima dari 12 adalah ini, jadi 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Faktor prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Oke. Tadi di sini soalnya mencari KPK. Oke, persekutuan KPK. Jadi untuk mencari KPK dilakukan dengan cara mengkalikan semua faktor prima dengan pangkat terbesar ya. Kalau KPK dengan pangkat terbesar. Dengan pangkat faktor terbesar. Kenapa sih? Tadi saya lupa menjelaskan faktor prima. Cara mendapatkan faktor-faktor prima itu yang pertama, cara mencari KPK itu apabila ada yang sama maka ambil yang terbesar, apabila keduanya sama maka ambil salah satunya. Kalau cara mencari FPB yaitu dengan mengambil bilangan faktor yang sama dan ambil yang terkecil. Oke, di sini kalau kita mencari faktor prima, faktor prima KPK kita akan mengambil nilai yang terbesar. Terus kalau mencari faktor prima FPB kita mengambil nilai yang paling terkecil. Kebalik tadi dengan persekutuan, oke? Kalau di sini faktor prima, kebaliknya dari persekutuan. Tadi persekutuan, KPK itu yang terkecil dan FPB itu yang besar. Kalau faktorisasi prima, KPK yang besar, FPB yang kecil. Nilai yang kecil kita ambil, oke? Jadi kita mengkalikan semua faktor prima dan pangkat terbesar. Sehingga dari 8, 12, dan 30 adalah kita ambil faktor yang terbesar dan angka yang paling tinggi, jadi 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Hasilnya jabarkan ya, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3, terus di sini
menghasilkan 8. 2 pangkat 3 8. 8 kali 3 16, terus 16 8 kali 3 16 24. 8 kali 3 24. 24 dikali 5 120. Jadi hasilnya 120. Oke. Baik, kita langsung contoh kedua. Contoh kedua, cari FPB dari 4, 8, dan 12. Penyelesaian sama ya dengan di atas, kita membuat namanya pohon faktornya. Pertama 4, jadi 2 dikali 2, terus 8, 2 dikali 4, 2 dikali 2, terus 12. 6 dikali 2, 2 kali 3. Oke, kita sudah buat pohon faktornya. Faktor prima dari 4 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Faktor prima dari 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Faktor prima dari 12 2 kali 2 kali 3. Jadi di sini tadi sesuai penjelasan, kalau mencari FPB itu jadi kita mengambil faktor yang terkecil dari faktor ini semua. Dari hasil ini kita ambil nilai yang terkecil. Jadi faktor dari 4, 8, dan 12 yang sama adalah 2. Oke, yang sama adalah 2. Ini hasilnya 2. Sama kan? Ini 2. 2 ada sama faktornya, jadi kita mengambil salah satu dengan nilainya yang terkecil. Dan yang terkecil adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini ya yang terkecil, 2 pangkat 2. Jadi FPB dari 4, 8, dan 12 adalah 4. Oke, mungkin sampai sini penjelasan saya. Bye-bye. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.